Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semua? Semoga kalian dalam keadaan sehat ya. Amin ya robbal alamin. Langsung aja ke videonya ya teman-teman. Ini aku lagi ngangkutin perabotan ke tempat ibu aku ya teman-teman. Kemarin aku pinjam perabotannya buat acara selamatan 100 hari ibu aku ya teman-teman. Jadi ini jam 7 pagi. Adik aku yang bungsu udah berangkat sekolah, jadi aku mau sekalian rapi-rapihin rumahnya ya teman-teman. Jadi sebelumnya aku mau nyalahin lampunya dulu biar lebih terang ya teman-teman. Lanjut aku mau bukain gordennya ya. Jangan salpok, kalau gordennya ini beda-beda motif ya teman-teman. Jadi kalau ini itu gorden dari pemberian aku ya teman-teman, dan gorden yang satu lagi ini pemberian menantunya ya teman-teman. Jadi dipasang dua-duanya sama ibu aku ya teman-teman, karena dia suka dua-duanya ya teman-teman. Jadi waktu ibu aku masih ada sama bapak aku tinggalnya di sini sama adik aku yang bungsu dan satu yang duda ya teman-teman. Kemarin yang duda sudah menikah. Jadi sekarang itu tinggal yang bungsu ya teman-teman, yang nempatinnya masih SMP kelas 3. Jadi itu tadi perabotan yang aku pinjam ya teman-teman, kemarin masaknya di rumah aku. Cuma masak nasi aja sih teman-teman, kalau untuk lauk sama yang lain-lainnya aku beli ya teman-teman. Ini aku mau lipetin karpetnya dulu. Lanjut nanti aku mau lap-lap lemari TV-nya ya teman-teman. Ini aku mau beresin dulu tas sama perabotan adik aku, terus lanjut ini aku mau lap-lap. Jadi aku ini ngelap-ngelapnya sambil ngobrol sama adik ipar aku ya teman-teman. Dia lagi ngomong anaknya sambil ditemenin sama dia. Ini aku mau lap-lap lemari mau lap-lap TV-nya dulu. Terus ini aku lanjut aku lap-lap meja lemari sama jendela-jendelanya ya teman-teman, karena debunya itu udah banyak banget. Dan ini juga lemari pemberian aku ya teman-teman. Karena kan di rumah aku sempit, banyak rak-rak tempat bahan-bahan donat, jadi ini aku kasih aja ke ibu aku ya teman-teman. Dan mohon maaf nih seperti biasa kalau pagi suara aku itu sedikit serak ya teman-teman. Soalnya aku kalau dubbing itu lebih senang pagi ya teman-teman, karena sepi, anak aku udah sekolah, yang lain juga anak-anak kecil di sini udah pada sekolah semua ya teman-teman. Karena kalau udah siang itu di sini rame ya teman-teman, banyak anak-anak yang lewat karena rumah aku kan di pinggir jalan ya teman-teman. Dan lanjut ini aku lap-lap buffet TV-nya ya teman-teman. Jadi debunya itu udah kotor banget. Kemarin waktu habis dibongkar itu aku belum sempet lap-lapin lagi ya teman-teman. Dan ini aku lanjut aku lap buffet kaca ibu aku ya teman-teman. Jadi ini buffet kesayangan dia. Jadi aku tuh inget terus kalau ini udah beberapa minggu belum dilap, debunya udah tebel, aku inget gitu ya teman-teman. Jadi aku kalau udah ada waktu baru aku lap-lap lagi ya teman-teman semua perabotan ibu aku. Namanya juga yang tinggalnya di sini kan pada repot ya teman-teman, pada punya anak bayi, adik-adik ipar aku, terus adik aku yang bungsu juga SMP, masih belum ngerti untuk lap-lap kayak gini ya teman-teman. Jadi aku harus punya waktu buat ngerapihin rumah ibu aku ya teman-teman. Dan ini aku lagi masukin piring-piring yang kemarin aku pinjam untuk acara selamatan ya teman-teman. Jadi acaranya itu di rumah aku ya teman-teman. Ini aku mau
masukin kembali, jadi nanti kalau aku butuh untuk acara apa-apa, aku pinjam lagi kayak gitu ya teman-teman. Jadi ibu aku itu, senang beli perabot-perabot yang besar-besar, beli piring-piring yang banyak katanya buat acara selamatan ya teman-teman. Terus dia simpennya di sini ya teman-teman. Ini aku lap pakai, apa namanya, pembersih kaca biar tambah kinclong ya teman-teman. Dan, ini aku mau lihat foto ibu aku ya teman-teman. Jadi almarhum ibu aku itu waktu masa hidupnya itu rajin pergi ke pengajian dan aktif juga di kasidahan ya teman-teman. Jadi ini foto ibu aku ya teman-teman. Jadi alhamdulillah pas waktu sakit juga pas, meninggal ibu aku banyak yang menjenguk ya teman-teman. Mohon doanya ya teman-teman, semoga ibu aku diampuni segala dosa-dosanya, diterima amal ibadahnya, dan ditempatkan di sisi yang layak di sisi Allah Subhanahu wa taala, dan bertemu dengan bapak aku ya teman-teman. Amin ya robbal alamin. Dan lanjut, ini aku mau sapu-sapu bagian dapur ya teman-teman. Jadi dapurnya ini cuma dipakai untuk masak air adik aku aja ya teman-teman. Dan dapurnya juga ini udah bocor sebenarnya, jadi belum sempat kami benerin karena, biayanya belum ada ya. Nanti insya Allah kalau udah ada rezeki baru mau dibenerin lagi dapurnya ya teman-teman. Sambil aku beres-beres dapur, aku mau sedikit cerita kronologi kejadian ibu aku tiba-tiba sakit ya teman-teman. Jadi waktu itu tepatnya hari Rabu ya pagi-pagi jam, 8 aku lagi nyetrika dan ibu aku juga lagi nyetrika ya di rumah ini ya teman-teman. Tiba-tiba, adik aku yang laki-laki itu ke rumah aku ya teman-teman. Katanya, "Teh, itu Mas sakit perut," katanya kayak gitu, "sakit ulu hati." Nah, aku kan, kaget ya teman-teman karena, dari semalam juga ibu aku sempat dari rumah aku, sempat ngobrol-ngobrol gitu ya, terus nggak ada gejala apa-apa, dia juga nggak ngeluh apa-apa. Makanya aku nggak tahu kalau dia itu, sakit ya teman-teman. Terus aku langsung ke rumah ibu aku lihat ibu aku lagi, apa, kesakitan perutnya, dia lagi habis dikerikin juga ya sama adik aku gitu, posisinya dia lagi habis nyetrika. Terus langsung aku suruh adik aku, ibu aku dibawa ke klinik ya teman-teman. Nah langsung dibawa ke klinik, terus, tetep ya teman-teman obatnya itu dari pagi sampai jam 2 siang itu nggak reaksi ya teman-teman. Langsung aku lariin ke rumah sakit ya teman-teman. Jadi gejalanya ibu aku itu nggak bisa BAB, nggak bisa buang air kecil juga gitu ya teman-teman. Nah langsung dibawa ke rumah sakit yang agak besar dan di sana ditolak ya teman-teman, katanya ya disuruh dicoba obat yang dari klinik dulu karena ibu aku kelihatannya masih seger ya teman-teman. Akhirnya, aku memutuskan ibu aku infus di rumah ya teman-teman. Nah setelah diinfus di rumah, keesokan harinya sampai malam juga nggak ada perubahan ya teman-teman. Akhirnya kami semua itu panik, langsung, kita larikan ke rumah sakit yang besar satu lagi ya teman-teman. Dan alhamdulillah langsung ditangani dan setelah 2 hari dirawat, ibu aku alhamdulillah bisa BAB ya teman-teman. Nah, terus dari situ terus, dilihat perkembangannya terus ya teman-teman, sampai belum ketahuan divonis ibu aku tuh sakit apa, sampai pernah, mau dioperasi, ibu aku pengen dioperasi karena perutnya katanya itu sakit ya teman-teman, napasnya juga sesek gitu ya teman-teman, panas juga gitu katanya. Jadi ibu aku tuh udah nggak sabar pengen buru-buru, dioperasi katanya gitu. Karena mungkin dia udah, kesakitan di, perutnya ya teman-teman, udah nggak karuan mungkin gitu, jadi dia tuh pengen buru-buru dioperasi. Sambil dirawat, sambil dokternya itu masih cari-cari penyebabnya ya teman-teman, akhirnya udah 13 hari baru, ibu aku divonis kalau dia itu terkena ginjal ya teman-teman dan harus, secepatnya ada tindakan cuci darah ya teman-teman. Dan di situ aku jujur aja aku itu kaget, aku tuh nggak karuan perasaannya Bun ya Allah, ibu aku yang tadinya sehat, tadinya seger,
tiba-tiba harus divonis sakit ginjal ya teman-teman. Maaf ya teman-teman, tadi aku sempat tunda dubbingnya karena aku tiba-tiba aku nangis ya teman-teman, jadi aku mohon maaf. Jadi aku jujur aja, aku bikin video ini juga aku cuman niatnya cuma akan mau bersih-bersih aja gitu ya, bukannya aku mau nyeritain kronologi ibu aku, cuma spontan aja tiba-tiba aku mau ngomong apa gitu ya teman-teman. Ya udah dah, aku ngomongin ini aja kronologi ibu aku, siapa tahu ada manfaatnya ya buat teman-teman. Jadi semasa hidupnya waktu ibu aku sehat itu ya teman-teman, ibu aku itu ngonsumsi obat sakit pinggang ya teman-teman, karena dia tuh sering sakit pinggang, jadi dia tuh minum jamu, terus juga dia tuh sering juga minum minuman kayak kemasan gitu teman-teman. Jadi dia tuh air putih tuh jarang banget, senangnya ya minum-minum minuman kaleng, minuman botol kayak gitu ya teman-teman. Makanya aku tuh takut banget kalau anak-anak aku tuh suka minum-minum kayak gituan ya, senang minum-minum apa air-air kemasan kayak gitu ya teman-teman. Dan alhamdulillah ini rumah ibu aku udah bersih ya teman-teman, sudah rapih menurut aku ya teman-teman. Minimal nggak banyak debu di lemarinya, dan rapi juga perabotannya ya teman-teman. Dan mohon maaf ceritanya nggak aku lanjutin ya teman-teman, nanti insya Allah lain waktu aja ya teman-teman, karena video aku udah mau habis. Aku mau ucapin terima kasih banyak yang sudah nonton video aku dari awal sampai akhir. Jangan lupa selalu dukung aku, support aku dengan bantu like, subscribe, dan komen. Terima kasih. Dan ini aku mau tutup pintunya lagi ya teman-teman. Aku lanjut mau aktivitas di rumah aku. Dan aku juga mohon maaf kalau di video ini ada kata-kata dan kelakuan aku yang kurang berkenan ya teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.